Your Excellency, the Headmaster of Islamic Senior High School 3 Sleman, Mr. Haji Mohfadil Afif LC MPD. The Honorable all teacher of Islamic Senior High School 3 Sleman. Respectable all beloved friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Awalan, haya bina nashkurullahi ta'ala alladhi qad a'tana ni'aman kathiratan hatta qadarna 'alal ihtimali fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan, as-salatu ma'as salamah ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalan nasa minadh-dhulumatil jahli ilan nuril fahmi. Ketika kreativitas bertemu dengan adab, tercipta harmoni yang tak hanya dirasakan tapi juga menginspirasi. Kajian gaul tapi lillah atau yang lebih dikenal dengan sebutan gulali siap menjadi wadah bagi jiwa-jiwa muda untuk berekspresi tanpa kehilangan arah. Kami, aktivis Rohis Muntashirul Ulum, hadir membawa semangat baru dengan membawakan tema Vibe boleh chill, tapi attitude harus tetap kill. Berkreasi dengan bebas, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islami. Bersama, mari kita ciptakan karya terbaik. Bergerak dalam irama kebersamaan dan menjadikan setiap detik dalam kegiatan ini sebagai momen yang tak terlupakan. Selanjutnya, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara-acara yang akan kita laksanakan adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, kajian. Dan yang terakhir, penutup. Let's we open this program with say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nizar Sakif Aufa. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah
jannah wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi dapat memperlancar acara kita pada siang hari ini. Memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Sleman kepada Bapak Haji Muhfadil Afif LC MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, yang kompak jawab salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Tata Usaha Mantiga Sleman, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Mantiga Sleman, Bapak Ibu Guru dan Pegawai Mantiga Sleman, yang saya banggakan Ananda para siswa-siswi Mantiga Sleman, dan tentunya juga yang saya banggakan Ananda atau adik-adik jamaah atau organisasi Rohis. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Wabil khusus
narasumber kita, penceramah pada siang hari ini jauh-jauh dari Bandung katanya ya, Ustadz Handi Boni. Sudah kenal belum? Ya, kebetulan beliau dari Bandung datang ke Yogyakarta. Mumpung di Yogyakarta, kita suruh atau kita minta mohon beliau untuk bisa mengisi di acara Gulali ya di Mantiga Sleman ini. Semoga acaranya berjalan lancar, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, Ananda hadirin yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di era globalisasi yang begitu cepat, di zaman yang serba materialis, hedonis, di era ketika kita sulit untuk mencari idola, sungguh merupakan sesuatu yang patut dibanggakan, patut diapresiasi ketika anak-anak muda, ketika kalian semuanya, ketika generasi Z sibuk untuk membangun kualitas diri, sibuk untuk memperbaiki karakter, akhlak, sopan santun luar biasa, sibuk untuk memperbaiki kualitasnya, sibuk berdakwah, sibuk mengajak kebaikan. Perlu sekali lagi, ini tentu perlu untuk diapresiasi yang setinggi-tingginya. Hidup generasi Z yang sibuk memperbaiki kualitas dirinya. Tepuk tangan dulu. Maka sungguh sangat sejalan dengan yang diimpi-impikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat mengapresiasi di dalam sebuah hadisnya kepada generasi muda, generasi Z yang hidup dalam suasana agamis. Sangat mengapresiasi generasi muda yang religius, generasi muda yang rajin beribadah. Beliau katakan wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda-pemuda yang hidup, pemuda-pemuda yang tumbuh berkembang, senantiasa beribadah, senantiasa punya sikap religius. Mudah-mudahan kalian semuanya adalah pemuda yang diimpikan Rasul. Amin Allahumma amin. Untuk itu pada siang hari ini sungguh sangat tepat sekali ketika diadakan suatu kegiatan Gulali, gaul tapi lillah, dengan judul yang hanya dipahami oleh generasi Z. Saya sendiri gak paham judulnya. Vibe boleh chill, tapi attitude harus tetap kill. Saya tanya kepada adik-adik, pokoknya hidup agak nyantai itu boleh, tapi attitude tetap diutamakan. Betul apa enggak? Betul. Hidup akan menjadi semakin keren, generasi muda akan semakin keren kalau attitude-nya bagus, attitude-nya agamis, attitude-nya membuat nyaman orang lain. Betul apa tidak? Betul. Maka kita diajarkan oleh guru-guru kita, Islam itu bukan agama yang eksklusif. Ya, kami ingatkan, Islam bukan agama yang eksklusif tapi inklusif. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Rahmat, santun, baik untuk semuanya. Itulah Islam, nilai-nilai ajaran Islam yang akan kita bangun, yang akan dibangun oleh generasi Z ini. Untuk itu saya berharap melalui kajian yang luar biasa ini, saya berharap kalian bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Sanggup? Tolong nanti ketika Ustadz sedang berceramah memberikan kajian,
tolong HP-nya jangan dipakai untuk main game. Siap? Tolong ketika nanti Ustadz berceramah, saya minta kalian mendengarkan. Tolong stop dulu berkomunikasi ya, untuk Gojek dengan teman sebelahnya tolong hentikan sementara. Ya, jarang-jarang kita mendapatkan narasumber insya Allah seperti beliau ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para panitia, ya, pada adik-adik Rohis Mantiga Sleman, ataupun juga tentunya didukung oleh Rohis dari sekolah atau madrasah yang lain. Ya, sekali lagi tepuk tangannya untuk mereka-mereka ya. Ya. Generasi yang sibuk memperbaiki diri dengan karakter yang baik ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhfadil Afif LC MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Tibalah saatnya pada inti acara, yakni kajian gulali oleh Ustadz Handi Boni dan akan dipandu oleh moderator kita, Saudara Dibati Bungsu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kok lemes-lemes semua ini? Ini belum pada makan siang apa gimana? Aduh, ini teman-teman akhwat kok belum pada makan? Nanti sakit loh. Kalau kalian sakit kan aku ikutan khawatir. Teman-teman Ikhwan kenapa belum makan? Belum disuruh makan sama ayang atau gak punya ayang buat nyuruh makan? Gak apa-apa kita gak punya ayang, yang penting punya Allah yang Maha Penyayang. Kayaknya ada yang kurang deh. Kalau awal-awal harusnya selalu ada pantun. Boleh pantun gak nih? Boleh? Oh, makasih loh. Beli makan di tempat Pak Rat. Beli minumnya di tempat Mbak Santi. Jawaban pertama kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya izin berdirinya di sini ya. Soalnya kalau di depan para bidadari surga ini rasanya deg-degan, langsung tremor. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Mantiga Sleman, Bapak Muhfadil Afif LC MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Mantiga Sleman, serta teman-teman yang saya cintai, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, kali ini kita ada di kajian apa sih? Apa sih gulali itu? Gaul tapi lillah. Adapun makna lainnya, kita boleh gaul asalkan tidak meninggalkan sholat. Boleh kita gaul asalkan kita tetap menutup aurat. Boleh kita gaul asalkan tidak melanggar syariat Islam. Betul? Nah, dan di kajian gulali kali ini kami mengangkat tema urgensi yang ada pada Gen Z saat ini, yakni tentang attitude.
banyak Gen Z yang sangat gaul tapi sangat minim akan attitude. Banyak Gen Z yang sangat luar biasa potensinya tapi nol attitude-nya. Karena itu kami angkat tema vibe boleh chill, tapi attitude harus skill. Nah, dan di kajian kali ini, alhamdulillah kita berkesempatan mendatangkan seorang pemateri yang sangat luar biasa. Seorang idola dari Gen Z. Orang yang datang jauh-jauh dari Bandung untuk mengisi materi di Man3 Sleman ini. Yakni Al-Mukarrom Ustadz Handi Boni. Atau lebih akrab kita sapa sebagai Ustadz Papap Handi Boni. Baik teman-teman, alhamdulillah Ustadz Handi Boni telah berada di area Man3 Sleman bersama kita. Sembari kita menyambut serta menunggu Ustadz Handi Boni naik, mari sama-sama kita menyanyikan sholawat Tola'al Badru Alaina. Tola'al Badru Alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Yuk lebih keras lagi teman-teman. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Oke, buat ngisi waktu aku bakal ngasih pertanyaan buat teman-teman. Ini hadiah pure dari aku sendiri. Buat yang mau nanti tak kasih uang buat beli mie ayam. Yuk, di sini teman-teman ada yang bisa maju ke depan gak buat jelasin menurut teman-teman apa maksud dari tema kita kali ini? Apa itu vibe boleh chill? Asalkan attitude tetap kill. Ada yang mau maju? Siapa? Ayo yang mau maju bisa berdiri. Oke, silakan segera maju ke depan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ihsani. Kalian bisa manggil saya Moslem. Baik, saya akan jelaskan tema kita kali ini yang bertemakan vibe boleh chill tapi attitude harus tetap kill. Maksud dari yang saya tangkap adalah apapun, dimanapun dan kapanpun kalian berada, dengan siapapun kalian berbicara, seasik apapun kalian berbicara, ingat kita di sini dituntut dengan adab. Orang yang berilmu belum tentu beradab, tapi orang yang beradab sudah pasti berilmu. Mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kasih tepuk tangan untuk Fahri. Hadiahnya bisa ditagih setelah kajian nanti ya Fahri. Teman-teman, ada yang sadar gak sih barusan ada yang lewat di depan? Sadar gak ada yang lewat? Kayaknya tokoh utama hari ini sudah hadir bersama kita teman-teman. Alhamdulillah beliau Ustadz Handi Boni sudah hadir bersama kita. Dan langsung saja kita sambut bersama-sama Ustadz Handi Boni, kepada beliau dipersilahkan. Cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sekali, teman-teman sekali. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shalli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyutsirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat? Ini kali pertama saya hadir di MAN 3 Sleman. Masya Allah. Kajian Gulali
gaul tapi lillah, bisa aja. Vibe boleh chill, tapi attitude harus tetap kill. Meskipun pakaian dekil, enggak ya. Vibe boleh chill tapi attitude harus tetap kill. Rabu 16 Oktober 2024, Masjid Muntashirul Ulum, sponsored by LK. LK itu apa? LTK. Itulah CV Payanan, layanan teknika BSI. Seumur-umur saya baru lihat foto saya sebesar ini. Salam hormat, salam cinta, salam sayang bagi pimpinan dari Mantiga Sleman, para guru, tadi ketemu kepala sekolah, pimpinan semuanya yang hadir. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan juga buat para adik-adikku yang saya cintai karena Allah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan insya Allah. Di Mantiga kira-kira ada yang pacaran gak? Kita doain. Saya sekali, teman-teman sekali, ya Allah, ya Allah, seandainya ada di antara kami yang masih pacaran, putuskan. Takbir. Itulah suara para jomblo. Hei, kalau pacaran yang sering disakitin cewek atau cowok? Yang sering dibohongin cewek atau cowok? Yang sering dikhianati cewek atau cowok? Yang sering nyakitin? Yang sering ngebohong? Yang sering mengkhianati? Billahi taufik wal hidayah. Berarti aku gak dipercaya. Kamu bilang laki-laki yang suka nyakitin, laki-laki yang suka mengkhianati, laki-laki yang suka bohongin, tapi sampai hari ini kamu masih percaya sama dia? Nih, lihat ikhwan. Ikhwan kalau ditanya, milih wanita cantik tapi soleha atau yang biasa aja jauh dari Allah? Ahwat, halo? Pilih laki-laki yang ganteng tapi jauh dari Allah atau yang biasa aja tapi dekat sama Allah? Cuaks. Pilih yang mana ahwat? Kaya tapi jauh dari Allah atau yang ekonominya biasa aja tapi dekat sama Allah? Nih, buktikan ikhwan, kita nggak pernah pilih-pilih ya. Ikhwan pilih yang mana nih? Kaya tapi soleha atau yang biasa aja tapi jauh dari Allah? Kamu Allahu la ilaha illallah. Kayaknya sis sok-sokan pilih laki-laki, pengen yang bad boy atau yang good boy? Aku pengen sama yang bad boy supaya keren. Udah sama yang bad boy, disakitin, dihianatin, diselingkuhin, dihamilin, mau? Lihat, halo ahwat, assalamualaikum ahwat. Nih, lihat laki-laki yang ada di sini. Jangan lihat irengnya, lihatlah kesolehan mereka. Brother, sister Villa,
Ini kita nggak pacaran, bukan nggak laku, tapi nggak mau karena takut sama Allah. Takbir. Dah, siapa yang mau putusin pacarnya sekarang live, saya kasih 1 juta rupiah. Saya hitung 2 juta rupiah. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3, gugur. Makanya tenang. Coba Besti dan brother, sekarang WhatsApp, pegang handphone nggak? Oh nggak boleh pegang handphone. Nggak boleh pegang handphone. Oh. WhatsApp nanti ya, pulangnya WhatsApp pacarnya. Assalamualaikum. Nggak usah sok-sok syar'i. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Biasa aja. Assalamualaikum. Mohon maaf untuk semua kenangan yang sudah diberikan. Pada akhirnya ada hati yang harus aku jaga. Dan aku gak bisa untuk bermaksiat kepada Allah. Mulai hari ini kita putus. Berani gak? Halo, Assalamualaikum. Ini kenapa jadi stres ini semuanya? Berani gak? Putusinlah, dia gak pernah sesayang itu kok sama kamu. Kadang ahwatnya juga sih yang jadi masalah. Mereka ngetiknya pakai jari, kamu aja bacanya pakai hati. Iya. Hey Besti, harusnya kamu itu kalau diajak bercanda, kamu itu ketawa, bukan jatuh cinta. Mulai dari sekarang, ini jadi sarana pertobatan kita semuanya. Siap? Halo, Assalamualaikum. Nah, gitu dong. Maka yang pertama kita akan mulai takblik akbar. Sharing aja lah. Nanti saya bahas materi sedikit, sisanya boleh tanya dan jawab. Teman-teman boleh bertanya, yang lain boleh menjawab. Saya nanti mendengarkan saja. Yang pertama, gaul tanpa lillah. Nah, ini yang pertama. Ini boleh, nggak apa-apa ya, sedikit serius, sedikit bentar ya. Sebelumnya saya tanya dulu. Senang sekolah atau libur? Ini ada guru ya, nggak apa-apa ya. Senang sekolah atau libur? Enak ada guru atau nggak ada guru? Enak ada tugas atau nggak ada tugas? Enak ada ujian atau nggak ada ujian? Terus senang sekolah atau enggak? Tapi pengen sukses? Pengen kaya? Tapi nggak mau sekolah, nggak mau ujian, nggak mau ngerjain tugas? Tolol. Nggak mungkin kita bisa sukses kalau kita nggak mau kemudian diuji di kehidupan ini. Apa bedanya sekolah sama kehidupan? Kalau di kehidupan kita diuji dulu baru belajar. Kalau sekolah kita belajar dulu baru diuji. Ini bedanya. Nah, pertanyaannya, sekarang amal soleh kita ini kira-kira sekolah atau main? Halo, Assalamualaikum. Kira-kira amal soleh ibadah kita hari ini sekolah atau main? Sekolah. Karena antum bukan pro player Mobile Legend atau pro player game burik apa itu FF. Misalkan, astagfirullahaladzim, enggak bercanda. Kairi, saya mohon maaf ya, saya nggak terlalu suka ngamatin Mobile Legend kan saya terlalu sibuk ngapalin Quran dan hadis ya.
Jadi saya nggak tahu itu Kairi, Sans, Kiboy, cewek, Kelvin Winata ya sama Res. Itu saya nggak terlalu ngikutin itu. Apalagi sekarang EVOS paling bawah lagi ya, nggak lolos playoff ya. Kalau Onyx masih masuk lah ya, Onyx masih masuk. Yang masuk itu ada RRQ, ada Onyx, ada Liquid, ada AE Alter Ego, sama yang ketiga, yang kelima ada apa? Hah? Sama apa? BTR, sama BTR. Tapi saya nggak terlalu ngikutin ini ya. Dan kebenaran nanti minggu ini sekarang mereka main di Bandung ya. Jadi saya mohon maaf, saya Kamis harus pulang ke Bandung. Antum bukan pro player, main Mobile Legend berjam-jam. Terus-terusan main Mobile Legend, jadi pro player enggak, digaji enggak, dapat duit kagak, jago enggak, dark system iya. Ngapain? Pascol. Maka main game itu selingan aja. Boleh nggak main game Ustadz? Boleh, tapi tahu kapan berhentinya. Boleh nongkrong Ustadz? Boleh, tapi tahu kapan pulangnya. Permasalahannya anak muda itu suka nggak fokus sama masa depannya. Nih saya bahas tentang gaul, tapi lilahnya ya. Untuk yang sementara ini, gulalinya dulu. Yang pertama, anak muda itu suka nggak fokus sama masa depannya. Contoh gini aja, anak muda kalau pakai kacamata itu kacamatanya plus atau minus? Minus. Minus itu artinya rabun dekat atau rabun jauh? Rabun jauh. Kalau orang tua, guru kita misalkan yang usianya udah di atas 40 tahun, rata-rata pakai kacamatanya plus atau minus? Kalau plus itu rabun dekat atau rabun jauh? Apa hikmahnya? Yang pertama, anak muda itu kadang dia lupa seolah-olah hidup ini akan selama-lamanya. Maka dia akan bergerak, bermain semaunya dia. Karena dia pikir hidup ini masih panjang, nyantai aja. Dan dia lupa tentang apa yang dia harus kerjain pada hari ini. Dia rabun jauh tuh dia. Dia hanya bilang pokoknya hidup gue semau gue. Hidup saya gimana saya aja. Itu anak muda. Tapi orang tua beda. Kalau orang tua rabun dekat karena dia plus. Orang tua gak peduli sama kemudian yang ada di hadapannya. Dia hanya peduli kemudian sama yang ada di jauh tuh. Dia peduli sama anaknya. Dia udah gak peduli sama dirinya sendiri. Yang penting anaknya sukses, anaknya bahagia. Masalahnya anaknya suka gak ngerti. Orang tua pura-pura sehat supaya anaknya tetap sekolah. Anaknya pura-pura sakit supaya dia gak sekolah. Halo, assalamualaikum. You still with us? Masih bersama saya kan? Nih bedanya orang tua sama anak muda. Anak muda tuh dia suka pura-pura sakit tuh, supaya dia nggak sekolah. Tapi orang tua pura-pura sehat supaya anaknya tetap sekolah. Sehingga yang sebenarnya terjadi di anak muda sekarang, terutama mohon maaf kalau di MAN 3 kayaknya insya Allah enggak sih. Kira-kira yang pengen sekolah itu anaknya atau orang tuanya? Yo, saya tanya satu aja. Perwakilan dari Akhwat 1, dari Ikhwan 1. Nanti mic-nya dikasih Ustaz? Siapa yang mau menyampaikan? Sebenarnya apa sih tujuan kalian sekolah itu? Siapa yang mau? Itu tuh di belakang. Ada Ikhwan 1? Ayo Ikhwan. Siapa yang mau Ikhwan 1? Akhwat 1, Ikhwan 1. Siapa? Bebas. Ayo, Akhwat dulu aja itu yang di belakang Ustaz. Ustaz Ridwan. Itu tuh yang di belakang itu. Itu tuh. Itu. Mic-nya pakai yang itu ada enggak A-nya gitu. Oh, ya udah. Silakan perkenalan nama kelas. Nah, ya. Di situ aja teh, nggak apa-apa.
Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Nur Rahman Wahid dari kelas 10G. Siapa? Yusuf Nur Rahman Wahid. Oh, Yusuf. G. Panggilannya apa? Ucup. Ucup kan? Iya benar. Yusuf panggilan Ucup, nggak jauh-jauh. Ucup, Yusuf aja ya, bagus Iya, Yusuf. Yusuf. Yusuf, apa tujuan kamu sekolah ini sebenarnya ada apa? Tujuan sekolah saya sebenarnya untuk mencari ilmu di masa depan. Karena saya masih buram cita-citanya, masih abu-abu. Jadi untuk ngikutin jalannya hidup saya butuh ilmu. Butuh ilmu. Iya. Cita-citanya apa Yusuf? Saya masih belum tahu. Apa? Masih belum tahu. Masih belum tahu? Iya. Apa mau jadi begal gitu atau apa? Oke. Apa bedanya cita-cita sama profesi? Cita-cita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain masih fokus ya. Cita-cita itu apa sih? Cita-cita itu adalah keinginan seseorang untuk menggapainya. Sedangkan profesi itu hanya sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang untuk mencukupi hidup. Oke. Sip. Jadi belum ada cita-cita kamu misalkan apa gitu, saya pengen bermanfaat buat orang lain atau kenapa kadang fokusnya orang itu cita-cita tuh sama profesi ya? Nah, itu sama Pengen aja. jadi dokter, itu kan profesi. Kalau cita-cita kan lebih luas ya. Mungkin cita-cita saya ingin jadi ahli surga, Ustaz. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sama sih. Ya boleh. Saya kasih 50.000 rupiah. Okay? Alhamdulillah. Nah. Okay. Maaf ya Yusuf. Barakallah. Yusuf. Lagi. Saya seneng ya laki-laki yang berani ngomong, anak muda yang berani ngomong tuh bagus. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arifun nafsi ismi Anas Risma Aulia ismu Masya Nida Allah. Risma ana min Lumbuk Asarkia Nusa Tenggara Algorbiah. Wow, jauh banget ya. Di daerah mana Nusa Tenggaranya ya? Di Lombok Timur. Oh Lotim, ya. Di sini berarti sama keluarga atau ngekos? Di sini di asrama. Asrama nggih, ya mohon maaf. Ya. Bagus. Terima kasih jawabannya. Oh belum ya? Nggih, monggo. Jadi tujuan sekolah itu adalah untuk memenuhi kewajiban. Kan umat muslim itu wajib menuntut ilmu. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kewajiban tersebut sebagai umat muslim. Tujuan lainnya ialah untuk mencari tahu jati diri, karena pendidikan itu adalah salah satu cara kita untuk mengetahui jati diri kita, seperti itu. Terima kasih. Barakallah. Cita-cita kamu apa? Cita-cita saya cita-cita saya menjadi istri presiden. Amin ya Rabbal Alamin. Nggih. Hebat ya. Ya. Ya jadi istri yang solihah gitu ya. Boleh lah. 50.000 rupiah nggih. Masya Allah. Syukran kasiron. Sama-sama. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ada bisik-bisik Ustadz dari belakang. Apa? Katanya itu kacamata Ustadz rabun jauh atau rabun dekat. Kan saya masih muda. Berarti aku rabun jauh. Karena kalau ini sebenarnya apa ya? Kalau aku buka kacamatanya aku nggak bisa lihat cantiknya kamu. Pengen muntah ya? Zina. Jadi yang pertama ini tujuan itu penting. Kenapa? Karena saya ini dulu ya. A lot of people just make a wish list but not a goal list. Jadi kebanyakan orang itu hanya menginginkan sesuatu tapi nggak pernah punya tujuannya.
Jadi akhirnya hidup ini cuma ngalir gitu aja, tapi nggak tahu mau ngapain dan kemana. Sehingga akhirnya orang aja buat sekolah aja, dia itu kepaksa, bukan karena kerelaan hatinya, karena dia nggak tahu mau ngapain di sekolahnya. Ini pernah terjadi sama anak saya. Ini saya cerita jujur, terus terang, saya pola didikan saya sama anak saya keras, tapi kerasnya tuh ngedidik tegas, bukan keras yang nggak jelas. Kasar, lu goblok, lu anjing, nggak pernah saya. Saya nggak pernah ngomong kasar, mohon maaf. Tapi saya tegas sama anak saya. Kalau anak saya bangun pagi-pagi udah marah sama mamanya. Kansa bangun, ini udah jam berapa? Astagfirullah, Kansa kamu udah bangun lu ada. Saya bilang, Kansa, dah, sit down. Lu nggak usah sekolah, libur hari ini. Nggak mau, papa mau sekolah. Nggak usah, nggak mau sekolah. Just give me one reason. Apa alasan kamu mau sekolah? Saya tanya itu dulu. Kelas 3 SD itu saya kasih tanya, kamu ngapain di sekolah? Pengen pinter. Enggak, banyak orang pinter bisa nipu rakyat. Bukan masalah pinter nggak pinternya, tapi ngapain kamu sekolah, ada apa? Pengen belajar, apa yang kamu mau pelajari? Belajar matematika, katanya kamu nggak suka matematika. Mau belajar ini, katanya kamu gak suka sekolah. Ayo sekarang mau ngapain kamu sekolah? Papa cuma nitip satu, bermanfaat di sekolah, jangan nyakitin temen, hargain orang, dan senantiasa kamu berbuat baik kepada siapapun. Belajari karakter orang tuh beda-beda. Kadang ada yang bikin kamu gak suka, kamu sebel sama dia, tapi gimana caranya kamu tetap bisa nerima dia. Tuh belajar ilmu kehidupan yang paling banyak di situ. Cerdas nanti urusan belakangan, sekarang kamu tinggal lakuin tugas kamu aja. Tugas kamu sekolah, kalau gak suka sekolah gak usah. Besoknya ternyata, siangnya ternyata dia, saya kan suruh libur tuh ya. Ini kisah nyata ya, kalau ada orangnya nanti tak saya bilangin. Jam 9 itu ternyata dia bangun, jadi pas nggak disuruh saya sekolah, saya suruh nggak sekolah, dia emang nggak sekolah. Tidur. Bangun jam 9-an, jam 9-an ternyata ngambil handphone, main Roblox. Main Minecraft. Sampai akhirnya jam 11 itu dipanggil sama mamahnya. Kansa, susah banget itu. Iya mam bentar, Kansa, iya mam bentar. Papa itu coba gerak. Coba itu, Kansa susah banget disuruhnya. Saya Kansa, kenapa sih susah disuruh panggil mama bentar aja? Papa, ini aku lagi push rank. Aku bilang, game apa itu Kansa? Ini Mobile Legend. Papa nggak akan ngerti kalau papa nggak install. Nggak mungkin papa install yang kayak gitu. Min husni islami mari tarkuhu malayani. Di antara kebaikan seorang muslim, tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Akhirnya saya install. Nemenin anak. Saya nemenin anak. Akhirnya di rumah itu ada 2 orang yang susah dipanggil sama istri saya. Oke, saya temenin, akhirnya saya tanya sama Kansa. Jadi yang memperkenalkan Mobile Legend itu ya Kansa, anak saya. Akhirnya saya bilang, Kansa, ini tuh tujuannya apa sih Mobile Legend nih? Pap, nanti kita tuh akan ada rank nih. Ada rank ini apa sih? GM ya, masa seset sampai epic. Nah epic itu populasinya paling banyak Pap. Di dunia. Nah nanti kemudian nanti ada lagi legend, baru sampai mythic, terus mythic itu nanti ada mythic ini, pokoknya sampai mythic aja Pap, itu udah keren banget. Oh gitu, oke. Kalau emang kayak gitu oke, berarti ada tujuannya sampai mythic, siap. Akhirnya saya sampai mythic, nih singkat cerita ya, ngomongin Mobile Legend dulu bentar, nanti sekolah anak saya lagi. Akhirnya saya sampai mythic, ternyata kata Kansa, Pap udah sampai mythic ya, alhamdulillah iya udah sampai mythic. Terus gimana? Iya Pap, nanti bakal ada turun season, semuanya bakal balik lagi ke epic. Udah capek-capek sampai mythic, balik lagi ke epic, terus kapan beresnya? Oh ini permainan Kansa. Ternyata ini permainan. Kalau permainan ya udah bawa santai aja. Itu saya pernah main sama Kansa, anak saya Kansa main Odette. Kalau saya kan jungler kayak Kairi ya. Brother, kalau lu nggak ganteng jangan main jungler. Nggak bercanda. Itu ternyata ada yang ngomen, yang make Odette uninstall ML-nya, cupu. Langsung saya komen, yang make Odette anak gua, lu mau ngapain? Langsung dia komen, jir bokapnya main juga.
Dan ternyata Bu, itu yang bikin sekolah Kansa terlambat, dia main pusreng sampai malam, tidur jam 11, jam 12 baru tidur. Akhirnya kita bikin aturan, oke Kansa, kamu mau sekolah atau mau main game? Enggak, aku mau sekolah. Bohong, saya ambil tas umroh, saya buka tas umroh, saya masukin kemudian itu baju sekolah, buku pelajarannya saya tutup. Anak saya langsung, kan pap, itu mau dikemanain? Mau sekolahin anak tetangga. Enggak, aku mau sekolah. Bohong. Enggak, gini aja Kansa. Papa udah ngerti maunya kamu. Gini aja. Ini Papa sekolahin anak tetangga aja. Kamu fokus aja. Papa daftarin nanti kamu di RRQ Academy aja. Kamu jadi pro player aja. Enggak mau Pap. Oke, kalau enggak mau kasih Papa alasan sekarang. Bener mau sekolah atau enggak? Kalau mau, Papa bikin aturannya. Mau? Oke, kalau gitu bikin aturannya. Kamu boleh megang handphone at least one day, just 2 hours. Cuman 2 jam dalam sehari. Siap? Siap. Deal. Apa game yang boleh dimainkan? Minecraft, Roblox, boleh. Mobile Legend boleh tapi dalam pengawasan papahnya. Dan harus push rank bersama papahnya. Akhirnya cuman 3 games aja yang dia mainin. Dia fokusnya sekolah. Dan alhamdulillah, kenapa saya didik anak saya supaya dia ngerti ngapain dia ke sekolah? Supaya dia ngerti bahwa nggak boleh ngelakuin sesuatu secara terpaksa. Kenapa kita harus diperkosa dalam kehidupan ini? Kalau nggak mau ya bilang aja. Jangan ngabisin duit orang tua. Halo, assalamualaikum. Lu ngapain jauh-jauh dari mana-mana sekolah ke sini tiap pagi, tapi sebenarnya ngelakuin sesuatu yang nggak mau dilakuin? Ngapain? Halo, assalamualaikum. Nah, permasalahannya penting nggak sekolah buat kita? Kalau nggak jadi penting, maka tujuannya jadi lain. Kalau tujuannya udah lain, lihat Quran surat Al-Jasiyah ayat 23. Pernahkah kamu lihat kebanyakan manusia itu menuhankan hawa nafsunya? Dia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, sehingga akhirnya hidupnya diatur sama nafsunya, bukan hidupnya dibimbing sama wahyunya, tapi dituntut sama nafsunya. Sehingga akhirnya yang tadinya kuliah, sekolah itu tujuannya pendidikan, malah jadi kemudian pelecehan seksual, bullying, bahkan kemudian pacaran, zina, dan seterusnya. Niat sekolah malah jadi pacaran. Katanya support sistem hidup gue. Ustadz, saya nggak pacaran Ustadz, cuman dia tuh kayak motivasi hidup saya gitu. Yang kalau tidur video call, sleep call. Astagfirullahaladzim. Oh Besti, ayang jangan dulu bobo. Videonya jangan ditutup. Pengen ditemenin tidurnya sama kamu. Sedap. Ayang nanti tutup teleponnya bareng aja. Hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1. Ih, nggak ditutup. Jijik itu. Nah, harus diruqyah. Pokoknya kalau yang udah jadi pacaran, bucin jadinya kemana-mana. Seolah-olah dunia ini milik berdua, yang lain ngontrak. Ih ayang, kangen banget tadi lihat kamu di kantin. Pengen cubit. Cubit pakai tang. Sebel. Itu jok motor itu panjang, kenapa jadi sempit? Pelukannya gini. Astagfirullahaladzim. Hey Besti, brother, lu sadar gak malah jadi ojek? Antar jemput dia, sayang jemput aku. Semangat, anterin aku pulang. Kemana-mana cuma jadi tukang antar. Kalau orang tua yang nyuruh susah itu. Dek, beliin dulu ini galon habis. Tapi kalau udah pacarnya, ayang, pulpen aku rusak, aku beliin. Masya Allah, Sadaqallahul azim.
Maka orang yang pacaran udah ngedepanin nafsunya susah dinasehatinnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sulit meyakinkan lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada kotoran. Susah ngeyakininnya. Dia udah terlalu bucin. Repot itu kena penyakit bucinisme. Kenapa bisa kayak gitu? Lupa sama tujuannya. Tujuannya mau ngapain dulu? Kalau tujuannya sekolah, ya belajar. Udah fokus aja belajar. Nggak pernah saya nuntut anak saya, alhamdulillah. Ini mohon maaf nggak ya, saya cerita. Tapi bukan berarti pendidikan saya ke anak itu yang terbaik. Bukan berarti ya. Ini saya aja, pola pendidikan saya aja. Karena kalau dulu ya, saya ngerasanya sekolah itu kayak dituntut sayanya. Saya nggak mau ke anak saya gitu. Sehingga akhirnya ya ada bebasin. Tapi alhamdulillah karena udah diajak mikir, dia jadi mikir juga. Yang mau sekolah itu saya, bukan papahnya, bukan mamahnya. Ya saya, yang butuh sekolah ya saya. Sehingga kalau disuruh libur, Kansa minggu depan libur, kita ke Jogja, nggih. Dia paling bilang, nggak mau papa, kalau aku libur sehari aku harus ganti tuh pelajaran di hari itu untuk kemudian aku belajar lagi gini, capek banget pap, gak bisa pap, jangan. Aku nggak mau, tolong jangan ajak aku bolos. Nggak mau bolos. 2 minggu kemarin udah pengen fokus ke pendidikan yang lain. Papa kayaknya aku pengen ke Jepang. Kenapa? Pengen belajar di Jepang. Oke. Nonton anime harus bisa bikin jadi pinter bahasa Jepang. Kalau nonton anime cuman seneng ceritanya doang, sayang. Pernah lihat nggak? Yang pegawai apa itu? Indomaret ya? Yang lagi ditanya sama orang Jepang, ternyata dia bisa ngomong bahasa Jepang. Kata orang Jepangnya, kamu pernah kursus bahasa Jepang? Enggak. Kamu punya teman orang Jepang? Enggak juga. Terus dari mana kamu belajar bahasa Jepang? Dari anime. Dari anime bisa belajar bahasa Jepang. Kita nonton anime, ngabisin waktu, belajar enggak, habis waktunya. Karena nggak ada tujuannya lagi. Halo, assalamualaikum. Makanya tadi coba dari sekarang, mulai mumpung masih sekarang kita. Tulis sekarang kita, tujuannya mau apa dalam kehidupan ini. Tadi saya bilang, cita-cita sama profesi jangan disamain. Kalau profesi, guru profesi, presiden profesi, menteri, apalagi pengusaha dan lain-lain. Tapi kalau cita-cita, samain kayak Rasulullah Muhammad SAW. Alladzi arsala rasulahu bil huda, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutsiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Yaitu sejatinya hanya ingin betul-betul menegakkan aturan Allah di dalam dirinya, sehingga kemudian ada kebermanfaatan yang besar bagi masyarakat yang lainnya. Banyak teman boleh, tapi bersahabatlah dengan orang-orang yang punya cita-cita. Cita-cita yang baik. Nggak mungkin orang itu punya cita-cita yang buruk, insya Allah ya. Nggak ada tuh orang tua yang pengen anaknya doain gitu, Ustadz doain ya anak saya mudah-mudahan kedepannya bisa jadi perampok. Nggak ada. Doain bisa jadi koruptor. Nggak ada. Semua cita-citanya pasti pengen yang baik-baik. Itu fitrahnya manusia. Halo, assalamualaikum. Jadi mulai dari sekarang, yang pertama pembahasan tentang gaul itu saya cuman bahas dulu. Yang pertama tujuan. Dapetin tujuan sekolahnya apa dulu, sehingga kita semangat nanti sekolah. Karena yang butuh sekolah adalah kita, bukan orang tua kita. Orang tua kita butuh hasilnya. Kenapa kita kemudian dididik misalkan dengan baik di MAN 3 Sleman, dididik dengan akhlak yang baik, akhlak Quran, diajarin kemudian banyak ilmu, tetapi tidak berefek ke orang tua kita? Sayang banget. Nah, orang tua kita ini, masyarakat kita butuhnya hasilnya. Maka ayo dari sekarang bismillah punya tujuannya. Tujuan saya sekolah. Halo, assalamualaikum. Maka tulis tujuan, saya butuh tujuan di kehidupan saya. Yang kedua, saya butuh cita-cita. Karena ini yang bikin saya jadi, yang bikin kita semua jadi mengejar sesuatu. Contoh aja gini, Handi Boni bisa sampai ke MAN 3, itu kira-kira kenapa? Handi Boni bisa sampai MAN 3 Sleman, itu kenapa? Hah? Apa Bang? Ada jadwalnya, diundang. Apalagi? Dakwah. Oh, Masya Allah, karena Allah.
Kenapa Handi Boni bisa sampai Man 3 Sleman? Karena ada alamatnya. Bener gak? Karena ada tujuannya. Ayo teman-teman naik. Di Sleman ada Grab kan? Oh ada. Sombong. Mall ada mall. Bioskop ada juga. Insya Allah. Punya tempat maksiat aja sombong. Nih, kalau kita naik aplikasi ojek online, yang pertama kali ditanya itu apa dulu? Tujuannya, mau kemana? Halo, Assalamualaikum. Mau kemana? Yang berikutnya, dari mana? Dari mana, mau kemana? Ngapain aja? Itu pertanyaan basic yang harus kita jawab. Dari mana, mau kemana, ngapain aja? Sehingga kita balikin lagi nih, sebelum kita sebagai anak muda, as a human, kita sebagai manusia, dari mana, mau kemana, ngapain aja? Dari mana saya? Saya diciptakan oleh Allah. Huwaladzi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalun musamma indahu summa antum tamtarun. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah lalu kemudian diberi bentuk jadilah manusia. Summa qada ajala, lalu kemudian Allah tetapkan ajalnya, wa ajalun musamma indahu summa antum tamtarun. Namun manusia itu kadang suka lupa kalau dia akan mati. Syarat mati nggak harus tua, syarat mati nggak harus sakit. Bisa jadi teman-teman duluan, Handi Boni belakangan. Bisa jadi sebaliknya. Handi Boni belakangan, teman-teman duluan. Yang pasti mati itu pasti. Satu, yang pertama, Allah yang menciptakan kita. Maka kalau Allah yang menciptakan kita, kira-kira yang lebih ngerti tentang kita siapa? Halo, Assalamualaikum. Kenapa jadi stres ini? Yang menciptakan kita siapa tadi? Allah. Maka kalau ya gitu, yang paling ngerti tentang kita itu siapa? Ya Allah. Maka wes manut sama Allah, ikutin Allah aja. Allah yang lebih ngerti tentang hambanya. Maka ketika disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Buat ibadah. Maka ibadahnya kita hari ini yang sekolah, mohon maaf, yang ada di Man 3, ya sekolah, ya belajar, itu ibadah teman-teman hari ini. Main game, itu bukan sesuatu yang penting karena teman-teman bukan pro player. Bukan kemudian apa? Olahraga yang terlalu intens misalkan kayak sepak bola, kecuali teman-teman itu atlet. Ya fokus sekarang apa yang sedang dijalani aja. Yang sekarang lagi di Man 3 dibangun, apa yang lagi kemudian dirintis, diusahakan, ya perjuangkan di sini. Makanya di sini pacaran udah salah jalan ini karena nggak sesuai sama tujuannya. Kalau tujuannya adalah ibadah kepada Allah, maka harus sesuai dengan gimana Allah. Kalau kata Allah nggak boleh. Kalau kata Allah ini boleh, lakuin aja. Apa-apa yang nggak boleh jauhin, apa-apa yang kemudian diperintah jalanin. Itu aja, simple. Maka ketika di sekolah fokusnya ya sekolah. Kalau udah ada aja yang fokusnya pacaran, ayo. Kira-kira sekolahnya jadi benar atau nggak benar? Jadi benar Ustadz, jadi semangat. Hari itu pas jadian mungkin semangat. Nanti 3 bulan berikutnya, males tuh. Halo, Assalamualaikum. Ada nggak orang yang bunuh diri gara-gara pacaran? Orang bunuh diri gara-gara urusan cinta, kira-kira ada nggak? Ada orang yang stres dan bunuh diri gara-gara urusan sekolah? Oh, udah habis lagi waktu saya. Kamu sih dirisik. Saya percepat aja ya. Halo, Assalamualaikum. Maka ma ahbabta syai'an ila kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan. Halo, Assalamualaikum. Saya cerita dulu Handi Boni ateis. Saya belajar Islam tuh belajar nyari bener nggak ini agama yang mana yang bener.
Islam itu the one and only agama yang paling banyak aturannya. Artinya paling ngerti tentang manusia. Kenapa bisa? Keren banget ini agama. Saya bukan ngejalanin Islam karena saya lahir dari keluarga Islam, saya akhirnya berislam, nggak ngerti apa-apa. Saya ditanya sholat ngapain, nggak ngerti saya. Ngapain saya ngelakuin sesuatu yang nggak saya ngerti? Saya harus cari tahu dulu, ngapain saya sholat? Sama siapa saya sholat? Kenapa saya butuh Allah? Siapa Allah? Siapa saya? Maka tadi di Sayyidul Istighfar ada statementnya, Allahumma anta robbi, ya Allah engkau Rob kami, engkau yang menciptakan kami, mengatur kami, memelihara kami. Khalaqtani wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. La ilaha illa anta wa ana abduka. Tidak ada ilah yang setara dengan engkau, tidak ada ilah yang kemudian lain yang layak diibadahi selain engkau ya Allah. Nurut sama Allah. Kata Allah, wala taqrabu zina, jangan deketin zina, nurut aja. Akhirnya pasti rusak. Akhwat dengerin itu. Lu pasti rusak, nggak ada maharnya, nggak ada mas kawinnya, nggak ada buku nikahnya, diciumin, dipegangin, digrepein, di unboxing, coba. Lu bukan paket Shopee, ngapain di unboxing? Islam udah bikin aturan detail banget, ta'aruf, nadzor khitbah, sampai kemudian akad nikah. Udah, jangan ngelakuin segala sesuatu yang buruk. Indahnya pacaran itu di mata iblis. Akhirnya ke sana repot banget bermasalah. Yang repot kita lagi. Saya percepat terakhir. Satu, nasihat saya. Kerjain, jangan terlalu banyak dipikirin. Apa yang kemudian kamu cita-citakan, kamu kejar, kerjain dari sekarang. Jangan cuma banyak dipikirin. Pengen A, pengen B, pengen C, tapi nggak pernah ngerjain, percuma itu. Tulis tuh, kamu punya tujuan apa? Saya pengen beres dari iman, saya pengen masuk kuliah di mana? Saya pengen di Yaman, saya pengen di sini, saya pengen hafiz Quran. Tulis gimana kemudian detailnya. Baca buku Atomic Habits, cari tempat toko buku di sini, James Clear bukunya. Ngerinci tujuan kamu mau apa? Kalau kamu senang motor-motoran, jangan jadi balapan. Kalau mau jadi pembalap profesional sekalian. Pelajarin motor kalau yang bener, jadi ahli gitu di satu bidangnya. Nggak harus semuanya jadi ustadz, jadi dai. Dai pasti tugas kita semua ya. Mau jadi ulama, tafsir, hadis silakan. Tapi ada juga nanti IT, ahli Quran, orang insinyur paham Quran, dokter paham Quran, istri presiden tadi paham Quran. Tuh enak banget kalau kayak gitu. Maka dari sekarang satu, kerjain, jangan banyak dipikirin. Satu tuh, ingat. Apa? Kerjain, jangan banyak dipikirin. Kerjain aja, apa yang ada di depan mata lu. Lu sekolah, kerjain. Ada Quran, hafalin. Masa orang ngapalin Quran jadi stres? Belajar bahasa Arab jadi stres? Nggak ada. Coba makin kesini makin gesit lah kita. Nih, saya kasih tahu dari sekarang, pahitnya kehidupan. Sejatinya teman kamu itu nggak peduli banget kok sama masa depan kamu. Seriusnya, sebenarnya teman kita belum tentu peduli sama masa depan kita. Jadi selektiflah masuk kemudian yang namanya milih-milih teman kita. Sip. Ntar saya beresin dulu ya, baru masuk ke tanya jawab karena lu ngabisin waktu gua. Yang kedua, kalau mau cepet, anggap hari ini hari terakhir kamu. Do the best di sini nih. Kalau ini hari terakhir, saya hidup hari ini nih berarti do the best di sini. Kenapa Handi Boni dakwah? Bukan banyak ilmunya, saya nahu sorob, baru belajar. Ustadz, serius, baru belajar. Amsilati, haka huruf al-jari wa yamin ilah, hatta hola hasya, ada fi an ala, mutmunjuru bala mukai wa mata wa kafu wa bawala ala wa mata. Huruf jari itu berupa min dan ilah, hatta hola hasya, ada fi an ala, mutmunjuru balam dan kaiwa dan ta huruf kaf dan badan la ala dan mata. Wa kullu harfin mustahilul bina falasufin dan seterusnya. Baru belajar sekarang. Mualaf, bukan mualaf, saya kembali ke Islamnya kapan? Nikah tuh saya, sama istri saya dari Ciamis, santinya Abah Anom Suryalaya. Saya baru belajar agama, teman-teman dari usia sekarang udah demand, mantap. Udah asar ya? Saya percepat ya. Mumpung hari ini, ayo kita ketemu. Satu, kerjain, jangan dipikirin. Dua, anggap hari ini nih hari terakhir. Do the best di hari ini. Do the best for your life. Tujuan kamu ibadah, Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Tujuan ibadah kamu ibtigo mardotillah, cuman pengen dapetin ridhonya Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigo amardotillah, bergegas menjemput ridho Allah. 3. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan.
Makannya kamu itu untuk hidup. Sekolah untuk hidup, bukan hidup kamu untuk sekolah. Makin kamu sekarang belajar, makin hidup dan bisa menghidupkan. Saya percepat. Keempat, gagal itu wajar. Gak boleh kita menyesal berlarut-larut, gak usah. Lu punya masa lalu yang buruk, dah maafin, perbaiki dari sekarang. Yang kelima, syukuri setiap kenikmatan yang kecil. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang keenam, jangan mengejar anggapan orang, capek. Nggak ada yang benar-benar peduli sama lu. Maka kalau lagi pas dikerasin sama saya sekarang, mikir, dah gerak. Ada teman kamu yang nggak pengen kamu sukses, udahlah santai aja, udahlah gini aja. Nah itu jangan didengerin. Teman yang toksik pindahin. Tadi saya sampaikan ma'ahbabta syai'an di kalam di Al-Hikam, ma'ahbabta syai'an ila kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan. Tidaklah seseorang mencintai sesuatu melainkan dia akan menjadi budak dari apa yang dia cintai. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan, dan Allah tidak menyukai seorang hamba yang menyukai sesuatu selain daripada Allah. Fokus kamu sama Allah, cintanya kamu. Sekolahnya, cintai sekolah karena Allah. Cintai orang tua karena Allah. Cintai motor kamu karena Allah. Cintai handphone kamu karena Allah. Semuanya pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, di dalam kitab Nasihatul Ibad karya saya Imam An-Nawawi Al-Bantani, ada nasihat malaikat Jibril yang bisa kita catat. Satu, ismasyita fa innaka mayitun. Silakan kamu berbuat sesukamu di dunia ini. Suatu saat kamu bakal mati juga. Wa ahbib masyita fa innaka mufariqatun. Silakan kamu mencintai apapun dan siapapun di dunia ini, suatu saat kemudian kamu akan berpisah juga. Wa amal masyita fa innaka majziyun bihi, dan silakan kamu beramal sesukamu di dunia ini, suatu saat kamu akan dimintai pertanggungjawaban juga. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Fastabiqul khairat fisabil haq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa segera angkat tangan dan maju ke depan. Boleh menanyakan apa saja, yang penting bukan nanya nomor HP moderatornya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Izin memperkenalkan diri, nama ana Muhammad Altaf Asyarif. Ana hadir di sini alhamdulillah sebagai perwakilan dari Forum Rohis Provinsi DIY. Oh, Masya Allah, makasih Ustaz. Masih SMA Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Kan tadi dalam hidup kita harus kemudian mengetahui alamat dulu. Dan kemudian ya dalam waktu yang sekarang maka kita jalani terlebih dahulu. Cuman kadang begini Ustaz, ana itu kadang seringkali galau gimana agar kita bisa seimbang mengurusi yang eksternal dengan yang internal. Karena kan kayaknya dalam menjalani hidup itu kita perlu merhatikan hati juga batin gitu. Entah masalah antara diri dengan Rob dan lain-lain. Cuman tidak jarang ketika kita terlalu fokus dengan internal itu, yang eksternalnya itu lepas. Jadi kita lupa, oh kita juga harus ternyata berurusan dan berinteraksi dengan manusia juga. Nah itu kira-kira menyeimbangkan antara urusan batin dengan zahir itu gimana Ustaz? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh seneng sama kalamnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu bilang, lau tadabarona suhadi surah lawasiatum. Seandainya kamu mau mentadaburi surat ini, sebetulnya itu sudah cukup buat kamu, yaitu surat Al-Asr. Saya tuh penasaran kenapa sampai Al-Asr itu menjadi surat yang begitu mewah. Ternyata masalah how to manage waktu kita, atau disebut dengan good time management. Nah, Allah itu ternyata ketika di Quran, mohon maaf nun sewu nggih kalau saya salah, tapi saya seneng. Allah itu banyak bersumpah dengan masalah waktu. Yang berikutnya ternyata waktu manusia itu semuanya sama. 1 kali 24 jam. Artinya seminggu itu ada 24 dikali 7, 74, 82, 72, 14, 16, 168 jam.
Seminggu ada 168 jam. Potensi waktunya sama, penggunaan waktunya yang berbeda. Nah, ternyata waktunya manusia, orang yang beriman itu udah diatur sama Allah. Pagi, siang, sore, malam. Tapi saya nggak pernah lihat ada breakfast, dinner, itu lunch nggak ada ya. Makan itu kata Nabi cuman ada, ya apalagi kalau udah ditambah sama hadis itu seneng banget. Tapi yang pertama gini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu kayak waktu yang udah di booking sama Allah. Udah pasti itu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu harus dikerjain. Nah tapi di selang waktunya kan masih banyak yang kosong. Karena kan sholat kita paling berapa? 5 menit misalkan. 5 menit kali 5, 25 menit. Tambah rawatib ya misalkan tambah 15 menit lah. Jadi berapa? 40 menit. Sebetulnya masih sisa berapa jam? 23 jam lebih 10 menit. Nah ini sisanya ngapain aja? Nah ternyata diatur di Quran. Buat setelah pagi itu kan ada disatukan dengan hadisnya Nabi. Okay? Kata Nabi ya jangan tidur di 2 waktu. Yaitu setelah subuh dan setelah asar. Ini jangan tidur di 2 ini. Kalau bisa jangan tidur di 2 waktu ini. Nah kemudian Allah mengajak kita beramal soleh. Itu salah satunya adalah banyak mengingat Allah di waktu pagi dan petang. Nah itu udah jadi keisi lagi tuh. Ada zikir pagi, ada zikir petang. Kemudian ditambah lagi kata baginda Nabi wa habibana Nabi Muhammad SAW. Itu kalau pagi itu kita bisa sedekah setiap sendi tulang kita yang 360 sendi ini. Dengan cara yaitu salah satunya adalah sholat 2 rakaat. Seminimal-minimalnya tuh pagi hari. Nah menariknya di antara waktu sholat yang paling lama itu ada sholat lagi. Contoh subuh ke zuhur itu ada duha. Isya ke subuh itu ada sholat malam. Nah baginda Nabi ini saya contohnya dulu ya Ustaz. Contohnya berikutnya adalah kayak misalkan kalau saya berinci satu-satu tuh ada istilah saya bikin tulisan tuh namanya 24 hours to become a real Muslim. Itu ternyata ada 24 jam tuh kita bisa aktif banget tuh. Nanti saya cerita. Kapan-kapan kalau diundang lagi. Nah, yang pertama itu ada kayak Nabi bilang, sebaik-baiknya saum itu saumnya Daud, sebaik-baiknya sholat adalah sholatnya Daud. Saumnya Daud itu kan sehari saum, sehari enggak. Saum aja nih, saum aja ada waktunya. Saum daily, saum Daud. Saum weekly, mingguan, Senin Kemis. Saum monthly, bulanan, Ayyamul Bid. Saum tahunan, Ramadan salah satunya. Semuanya masalah waktu luar biasa. Dan sebaik-baiknya sholat adalah sholatnya Daud, yaitu sholat malam. Ketika orang sedang tertidur, yang kata baginda Nabi, wasallu billaili wa nasuniyam. Sholatnya kamu itu ketika orang lain sedang tidur. Artinya kalau sholat ketika orang lain sedang tidur, itu estimasi saya tuh kemungkinan di atas jam 12-an. Itu yang disebut golden time-nya. Sehingga akhirnya kita punya waktu, lihat. Ini canggih. Berapa jam tidurnya Nabi itu? Saya ngobrol sama saudara saya, itu yang ke Yaman, yang beliau belajar di Hadramaut itu. Itu ternyata kata beliau, Habib Umar, itu tidur itu paling 2-3 jam sehari. Jadi betapa padat banget waktunya dia itu. Nah, masalah waktu silakan yang teman-teman anak muda itu masukin ke waktu teman-teman. Contoh gini, simpelnya dulu ya. Ini ada kolom, misalkan saya bikin kolom gini. Ini kalau saya ngajarin anak saya begitu ya. Saya ini ada 4 kolom kan? Ini ada 4 kolom. Nah kolom yang ini itu saya bilang kolom yang penting. Yang ini yang di bawahnya itu yang tidak penting. Yang sini ke bawah namanya yang mendesak. Yang sini ke bawah namanya adalah tidak mendesak. Berarti kolom yang pojok kiri paling atas itu adalah hal-hal yang penting dan mendesak. Yang ini tidak penting tapi mendesak. Yang ini penting tapi tidak mendesak. Nah yang ini tidak penting dan tidak mendesak. Nah saya suruh anak saya masukin kegiatan kamu di kolom-kolom ini. Mana yang penting mendesak, mana yang tidak penting tapi mendesak dan seterusnya. Contoh simpelnya gini. Mohon maaf ya, saya Andi Boni bikin kolom yang penting dan mendesak. Itu saya tulis di sini, sholat, misalkan ngaji, murojaah dan yang lainnya. Terus kayak misalkan baca buku, itu hal yang penting dan mendesak yang harus. Atau jadwal sekarang di Man 3 kan penting mendesak, harus datang. Nah kalau yang di sini hal yang tidak penting tapi mendesak. Kalau saya contohnya adalah ngasih makan kucing, karena saya punya peliharaan kucing. Kucing itu perlu makan, mendesak.
Tapi bagi saya nggak terlalu penting, nggak harus saya yang selalu ngasih makanan. Nah, hal-hal yang tidak penting tapi mendesak itu bisa didelegasikan. Delegasikan tuh diwakilkan aja lah. Bisa sama bibi, bisa sama istri saya, sehingga sama anak saya. Hal yang penting tapi tidak mendesak. Artinya kalau hal yang penting tidak mendesak, itu bisa diskedulkan, atur jadwalnya. Nah, handphonenya teman-teman kan canggih. Ada yang namanya apa? Google Drive kayak gini. Kayak gini kan, kalau yang Android ya. Dan di setiap Google Drive itu kan bisa diisi tentang kegiatan. Kalau saya sekolah misalkan, teman-teman saya sekolah dari jam segini sampai jam segini, berarti fokus belajar kan. Nah, setelah pulang biasanya kita cepat-cepat nyari HP karena kita nggak punya tujuannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kita nggak punya kesibukan dalam ketaatan, maka siap-siap kita disibukkan dalam kemaksiatan. Itu udah pasti. Karena nggak keisi jadwalnya. Maka isi yang di sini diplanningkan. Minggu depan saya pulang dari sekolah mau ngapain, apa yang saya kerjain dan seterusnya. Isi aja. Saya suka bilang ini, mohon maaf ya, bukan pembenaran ya, tapi ini kalau saya salah mohon maaf. Saya seneng anak muda yang nggak apa-apa, seneng main Mobile Legend, tapi nggak pacaran, itu buat saya tuh keren banget. Ya seenggaknya dia tuh dia berat banget tuh, ngalihin kemaksiatannya kemana ini. Akhirnya ada yang ke Mobile Legend, ada yang main basket, ada yang anak motor, hobinya touring, ya terserah gitu. Yang penting kamu nggak maksiat gitu, pelan-pelan gitu. Ya sampai nanti kita ada di titik min husni sami mari tarkuma layani tadi ya. Nah yang berikutnya yang terakhir tidak penting dan tidak mendesak. Hal yang ada di sini ini yang benar-benar nggak penting dan nggak mendesak, nggak ngedukung hidup kita sebetulnya. Yang kalau nggak dilakuin tuh nggak apa-apa. Contoh misalkan, mohon maaf, bagi saya main Mobile Legends ya tidak penting, tidak mendesak. Atau misalkan main Call of Duty tidak penting, tidak mendesak. Yang tidak penting, tidak mendesak itu saya masukin ke sini. Nah itu secara aktivitas harian, artinya terscheduling. Kalau aktivitas hati itu yang saya sering dikasih tahu ya itu tadi. Ketika hati kita ini masalahnya haus akan pujian, gila akan sanjungan atau tadi ya pengen dikenal dan seterusnya, maka cara pengobatan hati itu yang kata Imam ya saya lupa namanya siapa. Kata ya guru saya pernah sampaikan ke saya itu yang pertama banyakin istighfar. Fakultus takfiru robbakum innahu kana ghafar. Quran surat Nuh ayat 10, 11, 12 dan seterusnya. Yang kedua itu memperbanyak zikir. Dulu itu dikasih amalannya itu. Sebelum tidur itu kata guru saya dalam kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin itu ada ajakannya gitu. Ya Hayyu ya Qayyum, zikir sebelum tidurnya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah empati sama orang, banyak berbagi sama orang. Itu akan membuat hati kita lebih lembut, bersosialisasi sama orang, baik sama orang dan seterusnya. Itu yang bisa bikin hati kita jadi tenang. Yang terakhir yang saya senang itu adalah banyakin sedekah. Sedekah itu kan ya macam-macam. Sedekah infak itu macam-macam. Senyuman dan itu bahkan diteliti di barat itu. Nabi itu sampai ngentikan bahwa senyum itu bagian dari sedekah. Ternyata di dalam ilmu neuroscience atau ilmu otak, senyumnya kita tanpa alasan apapun itu ternyata bisa menipu otak. Akhirnya otak kita itu bisa menghasilkan hormon endorfin yang akhirnya bikin kita ngerasa bahagia dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tuntaskan hati yang di dalam itu ya, di balik pujian pasti ada ujian, kemudian di balik suatu kesuksesan pasti ada penghinaan dan seterusnya. Yang kita harus fokuskan tadi ya mendatangi guru lagi gitu ya, terus sampai sekarang pasti aku mendatangi guru. Kalau saya secara pribadi saya nurut aja. Itu ada berkahnya nurut sama orang tua, sama guru itu pasti ada berkahnya. Contoh orang tua yang saya masih nggak masuk akal itu ketika orang tua saya bilang kamu nggak boleh masuk TV, itu nggak tahu kenapa. Tapi sampai sekarang saya jalani. Saya nggak mau masuk TV. Mau sekontrak sebesar apapun ya kalau kata orang tua saya nggak boleh masuk TV ya nggak boleh masuk TV. Meskipun di dalam kita tuh nggak ada, itu sangat berkah buat saya. Jadi ikutin aja apa kata orang tua, ini kayak begini kamu berhenti, ini kamu ini ya jangan begini ya istilah aja. Kalau mau berangkat, ibu saya mau berangkat ya, yuk berangkat ya, hati-hati deh, mudah-mudahan lancar. Wah itu doanya masya Allah. Mumpung masih ada orang tua, maka berbuat baiklah. Ya mohon maaf. Itu saja ya, nggih. Nanti lebihnya silakan kita kapan-kapan bisa ngobrol. Nah, Rohis provinsi nggih.
Kamu sekolah di mana Ustadz? SMA atau? Iya iya, oke. Siap. Kapan-kapan? Masih ada? Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himawan Arya Yuda, perwakilan dari Rohis Al Kausar SMA Negeri 1 Sleman. Izin Ustadz mau bertanya. Tadi yang saya tangkap dari yang disampaikan Ustadz, kalau misalkan kita sebagai anak muda itu harus fokus dengan tujuannya, kita harus punya tujuan dan kita harus fokus untuk mencapai tujuan tersebut. Oke. Tapi mungkin bisa relate sama yang lainnya, tapi kalau di saya sendiri adalah saya sebagai anak muda itu malah bingung harus mulai dari mana untuk mencapai tujuan tersebut. Dan Tujuannya. tujuan apa yang paling efektif untuk dicapai untuk mendapatkan cita-cita tuh saya masih bingung. Nah itu seperti apa nih Ustaz? Oh iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya cerita tentang saya dengan anak saya. Bukan berarti saya berhasil mendidik anak saya atau anak saya paling hebat, saya enggak. Saya bukan masuk ke situ, tapi saya cuma ngejelasin by experience saya dengan anak saya dan kehidupan saya. Karena saya ngerasa dulu ayah saya itu kurang perhatian sama saya. Jadi akhirnya balas dendamnya saya itu, saya kalau punya anak saya nggak boleh kayak ayah saya ke saya. Karena saya nggak pernah dapetin ilmu seperti itu sama anak ayah saya itu. Dan ayah saya nggak pernah memperlakukan seperti itu juga ke saya. Jadi kayak gini Ustaz. Anak saya sekarang yang pertama itu kelas 6 SD. 3 minggu yang lalu berarti, 3 minggu yang lalu itu dia datengin saya. Dia bilang gini, "Papa, aku gak akan lanjut SMP ya." Saya tanya kenapa? "Aku mau fokus belajar coding, programming sama bahasa Inggris." Saya bilang, "Kenapa kamu senang itu?" "Karena aku senang main Minecraft sama Roblox tuh kayaknya senang banget tuh coding-codingan kayak gitu." Terus aku kasih lihat belajar trial coding programming pakai bukan JavaScript, namanya apa ya, saya lupa. Python. Saya suruh dia belajar Python. Ternyata dia seneng. Terus dia bilang kelas 6 SD nih. SMP aku nggak mau sekolah SMP. Aku mau homeschooling aja tapi fokus aku belajar coding sama programming sama bahasa Inggris Pak. Boleh nggak? Boleh. Saya langsung bilang boleh. Dan mohon maaf buat saya pribadi itu saya terharu. Saya pengen nangis. Kenapa? Karena anak saya punya tujuan. 6 SD. Dia udah ngerti saya mau ngapain gitu. Nah akhirnya saya bilang kamu boleh nggak sekolah SMP. Tapi papa minta yang namanya MOL. MOL itu adalah mapping of life-nya kamu. Jadi sekarang kamu nggak sekolah SMP, berarti dari sekarang kamu mau ngapain? Coba yuk bikin MOL-nya, mapping of life-nya. Gimana cara kamu mau sampai ke titiknya kamu itu. Nah sebelum itu saya akan cerita, yang saya suka tanamkan ke anak-anak adalah cari apa yang disenengin. Karena saya tadi bilang gak semua potensi anak itu sama. Anak saya 1, 2, 3, 4 tuh beda-beda. Nah teman-teman juga pasti beda-beda. Ada yang minatnya itu bukan di situ. Ada yang bisa jadi ahlinya ngegambar. Ada yang ahlinya kemudian di desain, ada yang ahlinya di multimedia kayak teman-teman ini, ada yang ahlinya di MC atau talent dan seterusnya, ada yang ahlinya memang hafalannya kuat, memang dia cocok jadi ulama dan yang lainnya. Tapi tujuannya kita itu sebetulnya kan sama, menjadi orang yang bertakwa. Cuman masalahnya yang menjadi orang yang bertakwa itu kan bukan sekedar hanya ada di masjid gitu kan, baca Quran, bukan kan? Tapi bagaimana kita hanya senantiasa di apapun profesi kita mampu menjaga hukum Allah. Sehingga tinggal lihat dulu yang pertama, teman-teman tinggal lihat. Sebenarnya yang saya minati itu apa? Kalau belum ada, adakan. Saya nggak ngerti ya, saya mau ngapain ya? Mau jadi apa ya saya ya? Dari sekarang aja. Dan nggak masalah, misalkan sekarang MAN 3, teman-teman sekolah di MAN 3. Teman-teman lagi ngedidik di sini ilmu agamanya. Itu basic banget, sama. Saya ngedidik anak saya juga ilmu agama dulu. Tapi yang namanya soft skill itu saya sertain tuh. Kalau teman-teman senangnya ngedesain, desain, belajar aja. Gimana caranya? Sekarang tuh teknologi cepet banget. Kamu bisa belajar lewat YouTube, kamu bisa kemudian belajar online dan seterusnya. Kamu suka marketing, saya senangnya pengen jadi pengusaha Ustadz. Dari sekarang deketin para pengusaha tuh. Kenalan pengusaha, deketin.
Oh Ustadz saya pengennya jadi dokter. Profesinya saya pengen punya jadi dokter yang bertakwa. Berarti kalau di dokter yang bertakwa, ya sekolah yang dari sekarang targetin apa yang harus dicapainya. Kayak gini nih, mohon maaf. Langkah kecil itu kayak gini. Kalau kamu udah bikin tujuan, misalkan dari sekolah ini kamu mau pulang. Kamu mau pulang itu ke daerah misalkan mana? Jekyll, Jalan Kaliurang. Jakal, Jakal? Iya, kamu mau pulang ke Jakal, Jalan Kaliurang. Nah, pertama kali hal yang terpenting yang harus kamu lakuin itu apa? Kamu gak bisa cuman, aku pengen pulang. Tapi kamu diem, gak bisa. Makanya jangan terlalu banyak dipikirin, kerjain. Saya mau pulang, berarti gimana? Ya langsung, saya lari ke motor, atau naik ojek, atau jalan kaki, apapun, yang penting saya bisa pulang. Paham gak? Halo, Assalamualaikum. Nih, saya kenapa bisa ngomong kayak gini? Karena saya pernah ditinggalin tim saya di rest area. Jadi mobil saya, supir saya ke toilet, saya ke Indomaret. Nah, supir saya balik, nggak lihat yang di belakang. Dikiranya saya masih ada. Ternyata supir saya pulang ke Bandung, saya ada di rest area Brebes. Nggak bawa HP, nggak bawa dompet. Alhamdulillah banget. Dari situ saya belajar tujuan saya pulang. Ya gimana pun caranya, nggak punya uang berarti harus jalan, nggak masalah. Karena yang penting saya harus pulang. Nggak bisa saya meratapi keadaan di Brebes. Aku ditinggalin. Dunia ini kejam. Mati saya di situ. Ya saya harus bergerak. Nah bergeraknya sederhana, nggak usah terlalu banyak mikir dan nggak usah terlalu banyak ngerasain sakit hatinya. Jalan. Berapa banyak anak muda yang gagal itu gara-gara nyalahin ekonomi orang tuanya, gara-gara nyalahin kondisi keluarganya. Jangan. Justru kamu harus yakin bahwa kamu itu hebat. Dimulai dari gimana? Ya udah sekarang saya tulis nih, saya pengen jadi ini. Dimulai dari mana? Sekolah saya. Dimulai dari mana? Ngerjain PR, semangat sekolah. Nah itu hal yang terkecil. Reduce tuh, kurang-kurangin tuh hal yang gak bermanfaat buat kamu. Nongkrong sama penghafal Quran, bawa aja pengen ngapalin Quran. Nongkrong sama temen yang bucin, bawanya pengen pacaran juga tuh. Dan jangan pernah dengerin apa? Mohon maaf nanti saya salah ya. Ya udahlah gitu. Jangan terlalu sering dengerin lagu yang mellow lah gitu. Itu bikin kamu jadi putus asa, lemah gitu. Saya kira itu ya. Dan ingat setiap ada keresahan di dalam hati balikin kepada Quran. Jadi silakan bikin dari sekarang catatannya dulu. Potensi kamu apa? Sebenarnya saya punya potensi apa? Kelemahan saya apa? Berarti kalau potensi kembangkan, kalau ada kelemahan berarti obati. Nah, yang berikutnya kamu punya cita-cita apa? Kalau belum ada, adakan. Tujuannya apa? Kalau ada, maka uraikan. Contoh yang tadi diuraikan ya, saya mau pulang ke Jalan Kaliurang. Saya sekarang ada di Mantiga Sleman, berarti dari Mantiga Sleman saya bisa jalan kaki, bisa naik motor, naik mobil, naik angkot, naik Grab dan seterusnya. Kalau jalan kaki berarti dari sini saya keluar gerbang gitu tuh. Setelah kamu menentukan tujuan dan dari mana berangkat, ada yang keluar namanya rute, itu jalan. Rute itu jalan cepat kamu. Nah itu selama kamu konsisten jalannya itu kamu sukses ke depan. Tapi kalau kamu gak fokus gak bisa. Nah saya terakhir kasih contoh, Cristiano Ronaldo itu orang yang fokus sama goals. Dia gak mau ke distract sama, dia dari keluarga broken home, keluarga miskin, tapi dia mau tuh nge-challenge dirinya dan gak ada yang mau keras. Dan manusia itu gak ada yang mau dikerasin sama orang, gak mau. Kayak saya tadi marah-marah, kamu gak mau digituin sebenarnya. Tapi pertanyaannya, sadar nggak? Nggak ada yang bisa keras sama diri kamu kecuali diri kamu sendiri. Sekarang diri kamu sendiri aja nggak mau keras sama diri kamu sendiri. Ya gimana? Nah ini catat Quran surat Yunus ayat ke-44. Innallaha la yajlimun nasa syai'a walakinna nasa anfusahum yajlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah sedikit pun menzolimi manusia. Tapi manusia itu sendiri yang suka menzolimi dirinya. Kenapa jadi nyalahin Allah kalau kamu gagal? Jangan. Jadi saya pikir mudah-mudahan udah jelas ya. At the first you make habits, at last habits makes you. Pada awalnya kamu membangun kebiasaan, sampai akhirnya kebiasaan itu akan menjadi karakter dirimu yang menjadikan dirimu saat itu. Jadi kalau pengen lihat beberapa tahun ke depan ya lihat aja
apa yang saya perjuangkan hari ini gitu. Perjuangan hari ini. Kalau mohon maaf nggih, kalau ngelihat Handi Boni sekarang nggak mau ngelihat Handi Boni tahun 2012, itu yang akan kita lihat tuh instannya aja. Tapi kalau lihat dari 2012-nya capek banget. 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berapa tahun gitu. Dan orang nggak pernah lihat itunya. Dan kalau lihat dari 2012 sampai 2020-nya, wah itu full cacian, hinaan, fitnahan, dengki, wah luar biasa. Dan itu nggak pernah diceritakan, tapi kita yang ngalaminnya. Nah, AA akan mengalami, mbaknya akan ngalamin itu dalam setiap perjalanan kehidupan. Allahu a'lam bishawab. Nggih, matur nuwun sanget nggih. Nggih. Aku iso basa Jawa sikit-sikit. Sitik-sitik. Aku tresno karo kowe. Karo kowe setunggal kali sinten? Apa? Setunggal kali? Oh 3. Lo sinten itu apa toh? Kok teman saya kalau mau moto, ayo Ustadz, setunggal kali sinten? Maksudnya apa? Gak tahu. Ojo lere dadi wong apik. Urip iku murup urip iku urup. Urip iku sawang sinawang. Apa yang kamu lihat belum tentu bahagia. Kamu lihat aja selebgram belum tentu bahagia. Kamu lihat orang yang ada di sosial media aslinya belum tentu bahagia. Jadi santai aja. Gak usah iri sama bahagia orang lain. Ciptakanlah bahagiamu sendiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya tausiah serta tanya jawab tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya kepada Ustadz kami mohon untuk bisa memimpin doa bersama. Ya doa bareng ya, berkah mudah-mudahan nggih. Amin. Ustadz izin ya. Ibu izin ini gak apa-apa ya. Pak Ustadz izin ya. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illahu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa rukuna wa sujudana wa qudana wa tadurana wa tahashuana wa ta'budana wa ta'min tasiruna ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wal walidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-hayyina wal qayyum. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarri. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Berkahilah Mantiga Sleman ini ya Allah, siswa-siswinya. Jadikanlah mereka anak muda yang senantiasa membawa kebanggaan bagi keluarga, bangsa, negara dan agamanya. Ya Allah ya Rabbi, muliakanlah guru-guru kami ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada mereka, keberkahan dalam setiap ilmunya. Berikanlah kemuliaan terhadap beliau ya Allah. Limpahkanlah segala rizki yang terbaik bagi mereka ya Allah. Jaga mereka semua ya Allah. Mereka lah yang senantiasa dengan sabar mendidik kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, seandainya ada di antara kami orang tua yang sudah meninggal, baik orang tua ibunya maupun ayahnya, Ighfirli wali walidayya warhamhu wa kama rabbayani shaghira. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah.
Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Mampukanlah kami untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Mumpung mereka masih ada di dunia ini ya Allah. Izinkan kami untuk sekedar membuat mereka tersenyum bahagia. Hapus setiap air mata luka mereka, mengganti menjadi air mata bahagia. Bahagia melihat kami mampu takwa kepada Engkau ya Allah. Bahagia kami senantiasa menjalankan perintah-Mu ya Allah. Mampukan kami ya Allah untuk membahagiakan kedua orang tua kami. Mampukan kami untuk mengajak kedua orang tua kami ya Allah untuk sampai ke tanah suci-Mu ya Allah. Bersamai setiap perjuangan beliau untuk senantiasa umroh ataupun haji ya Allah. Mampukanlah kami ya Allah. Mampukanlah kami untuk senantiasa bertutur kata baik, sopan santun terhadap mereka ya Allah. Mampukanlah kami untuk merawatnya ya Allah, seperti bagaimana mereka pernah merawat kami. Mampukanlah kami untuk senantiasa membalas setiap kebaikannya ya Allah. Meskipun terkadang di antara kami ada orang tua yang tidak berbuat baik kepada kami ya Allah, sebagai anaknya. Meskipun ada di antara kami mungkin orang tua yang sudah tiada. Tapi ya Allah ya Rabbi, siapapun kami, mampukanlah kami untuk senantiasa membalas setiap kebaikan orang tua kami ya Allah. Jangan simpan dengki, dendam, hasud dalam hati kami ya Allah kepada orang tua kami. Ya Allah ya Rabbi, inilah sahabat-sahabat kami, jadikanlah sahabat-sahabat kami sahabat-sahabat yang terbaik dunia dan akhirat ya Allah. Jadikan setiap apa yang kemudian mereka inginkan, mereka tujuan jadi cita-cita yang ditujukan buat dicita-citakan mereka ini ya Allah tercapai ya Allah. Setiap hajat mereka ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayy lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Handi Boni yang telah menemani kita memberi arahan, kajian, serta motivasi pada siang hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan bisa kita terapkan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lengkap rasanya kalau Ustadz Handi Boni sudah jauh-jauh dari Bandung ke Jogja, ke Mantiga, Sleman, kalau tidak ada sesi foto bersama. Untuk selanjutnya kami minta Ustadz untuk sesi foto bersama. Dan saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam saya memandu acara kali ini. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.